Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Oke, teman-teman ya, terima kasih juga telah hadir ya pada siang hari ini karena kelas kita dimajuin. Namun sebelum itu tentunya saya ingin remind saja, semoga kalian tetap semangat puasa ya kan, jam-jam kritis gitu. Terus juga terus bersyukur ya karena segala puji dan syukur kan hanya milik Allah Azza wa Jalla, dan juga terus ya memanjatkan suatu salam kepada Rasulullah SAW. Nah, dan itu juga aku tadi ya senang ya kalian mau berkenan hadir walaupun di luar jam atau jadwal yang udah ditentukan gitu. Dan kembali saya mohon maaf. Insya Allah nanti minggu depan jika tidak ada halangan ya, kita akan sesuai dengan jadwal. Anyway, ini ada ketua kelasnya nggak sih, kelas A itu? Ada nggak ketua kelasnya? Belum ada, Pak. Oh, belum ya. Ira aja deh, aku jadiin ini ya, aku jadiin co-host, mau nggak kamu? Nanti kalau ada yang join, di-admit aja ya. Boleh, Pak, boleh. Okay. Karena aku settingnya tuh nggak pakai password, jadinya nggak bisa disetting dihilangin waiting room-nya. Kayaknya seperti itu. Soalnya di menu layarku ini enable waiting room-nya itu nggak bisa diklik. Kalau lock meeting, ask all to unmute ada, bisa diklik. Gitu teman-teman. Nah, agenda pada siang hari ini sebenarnya simple ya, tidak terkait dengan tidak banyak terkait dengan materi. Aku ini aja ya, aku share screen untuk whiteboard-nya. Anyway, Ira udah aku jadiin co-host ya? Udah belum itu? Udah, Pak, udah. Terima kasih ya. Satu, ya kan? Aku pakai dimajuin ya Pak ya? Satu ya. Itu Nutri Food. Kemudian kedua, aku bilangnya reguler aja ya. Nah, Nutrifood ini aku bagi menjadi satu mekanisme magang di kuliah, UAS, ya, kemudian ini tentunya ya, kemudian kuliah sama UAS. Ya, oke. Semoga teman-teman masih ini ya, nggak ngantuk. Oke. Pertama teman-teman, aku bagi dua nih topik besarnya ya, big picture-nya tuh bagi dua, Nutrifood dengan yang reguler. Dan sebelum itu aku cuma ingetin bahwa tolong informasi ini kalian sampaikan kepada teman-teman yang nggak hadir di Zoom pada siang hari ini ya. Sehingga aku nggak mau nanti adanya information asymmetry, ketidaksesuaian informasi lah antara pemberi dan juga penerima. Ya, jadi tolong teman-teman dekat kalian di kelas A yang nggak hadir, tolong disampaikan ya, biar pemahamannya sama gitu. Oke, itu. Nah, tadi akalnya ada dua, kan? Nutrifood sama reguler. Ya kan? Sekarang aku fokus di Nutrifood dulu. Nanti habis itu baru reguler. Untuk yang Nutrifood, teman-teman, selamat ya bagi yang sudah join, yang sudah lolos. Kalau boleh jujur, behind the scene-nya itu sebenarnya kayak gini. Paling banyak itu yang lolos. Jadi gini,
Nutrifood mengirimkan data ke kita, aku, Bu Cici, sama Pak Susilo, Bu Sri itu sekitar 150 sampai 160 mahasiswa dari total 300-an kan kelas A, B, J yang sudah lolos dari perspektifnya si Nutrifood nih. Ya kan? Nah, data itu dikasih ke kita. Terus kita diminta untuk memilih 75 ya kan terbaik dari 160 tadi. Let's say 160 lah datanya. Nah, 75 ini dibagi 3 lagi nih. Aku 25, Pak Susilo 25, Bu Cici 25 gitu. Jadi kelasku yang ada 120 orang atau bahkan 160 ya. Kalau 160 nih karena per kelasnya 40 itu hanya diminta 25. That's why aku minta di grup itu meminta kesediaan kalian untuk ikut kan? Ya nggak? Ingat nggak? Ya nggak? Siapa namanya ini? Di bawah pun Fatia, dia, Ira, Anissa ya kan? Aku minta di grup nggak kesediaannya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu sebenarnya karena sebelum aku minta itu aku ngelihat track record kalian di kuliah dan sebagainya dan oke lah make sense dan masuk akal gitu. Oke, lolos lah cara ini ya. Nah, terus yang jadi penting kan ke poin kesediaan nih. Percuma dong kalau kalian lolos tapi nggak bersedia kan. Jadi ya udah kalian share di grup itu. Dan kalau kalian itu aku ambil orang yang pertama kali komen rata-rata mayoritas. Plus ada satu pertimbangan lain lah. Cuman mayoritas yang nama-nama yang aku ambil adalah nama-nama yang pertama kali komen. Antara itu top 5 atau top 10 antara itu. Dan memang paling banyak kelas A sebenarnya kuotanya. Ya secara jumlah data yang dikirim oleh Nutrifood itu paling banyak memang untuk kelasku ya, A sampai D itu paling banyak kelas A. Jadi kuota kalian itu paling banyak. Dari 25 itu kalau nggak salah ya, kalau aku lupa mungkin 10-an mungkin ya. Antara itu lah. Bahkan lebih ya. Lebih. Paling kecil tuh kelas C sama D. C itu memang cuma 3 orang. Sahnas, Lutfi, sama siapa? Kelas B juga rata-rata sekitar 3-4 orang. Kelas B agak banyak, tapi nggak sebanyak kelas A. Nah itu jadi teman-teman background-nya, latar belakang. Dan aku meminta sekali lagi kesediaannya. Nanti setelah ini ya bisa japri ke aku atau mungkin di grup ya silahkan kesediaan lanjut. Karena kan nanti aku akan jelasin mekanisme magang di sana seperti apa. Ya, tuh. Gimana? Ada pertanyaan sebelum aku banting? Aku lanjut lagi nih. Gitu. Nah, nggak ada. Ayo dong, yang kritis dong. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti pokoknya kalau ada pertanyaan, kalian tanya aja, open mic langsung atau raise hand. Ya, nggak usah nunggu ada waktu. Santai aja, dipotong aja. Nah, itu tadi background ya, latar belakang. Munculnya nama-nama tadi 25 mahasiswa di kelasku ABCD, khususnya kelas A. Dan yang kedua, teman-teman, aku ingin masuk ke mekanismenya magang di Nutrifood. Ya kan? Ini disclaimer ya, bahwa apa namanya? Ini informasi terupdate yang aku dapat. Ya, jadi walau alam nih ke depan apakah nanti ada perubahan kebijakan atau apa, I don't know. Saya belum tahu. Cuman ini informasi terakhir yang kita dapetin di level internal dosen. Mekanisme adalah dibagi 2 kelompok, teman-teman. Jadi kan tadi kan ada 75 ya, 75 mahasiswa yang magang di Nutrifood. Dari 75 ini, itu nanti akan diadakan satu project, ya kan? Itu kurang lebih ini kayak ngebuat satu project bagaimana caranya UMKM itu agar khususnya yang punya lokal latte ya, agar bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Kurang lebih begitu. Artinya walaupun tempatnya terpencil, tapi dia bisa laku, dan gitu-gitulah. Intinya begitu. Kurang lebih kayak gitu. Ini
reminder juga, ini disclaimer ya, maksudnya belum tentu seperti emang kurang lebih kayak gitu konsepnya. Nah, dari project ini nanti akan dilihat nih, ya kan, relevansinya, kemudian actionable nggak, bisa dilakukan nggak, gitu. Ide-ide kalian gitu. Nah, dari 75 ini nanti akan dipilih, jumlahnya juga belum pasti, sekitar 5, 7, sampai 10 lah, kurang lebih seperti itu. 10 orang yang, kita katakanlah 10 ya, katakanlah ya. Itu 10. 10 orang ini adalah tim elit. Dari 60, ya 75. 10 orang ini adalah tim elit yang eh, akan lebih intens untuk magang di Nutrifood. Dia akan lebih sering diajak visit ke berbagai merchant di Bandung misalnya. Dia akan lebih sering koordinasi dengan para karyawannya siapa Nutrifood, dan dia juga tetap kebagian case method, ya kan? 10 orang ini, tim elit ini. Nah, 65 mahasiswa lagi itu eh, relatif ya, agak lebih santai. Karena majoritinya itu mereka mengerjakan ini apa, case study gitu. Khususnya tentang case study yang ada di Nutrifood ya. Gitu kan, analisis lainnya begitu. Yang 65 orang ini. Itu ya. Jadi clear dari 75 orang tadi masih lagi dibagi dua kelompok. Satu tim, aku sebutnya tim elit lah ya, atau apa gitu. Satu lagi tim reguler yang dia lebih banyak untuk apa tadi, solving the problem berdasarkan studi kasus itu. Nah, itulah mekanisme magang di Nutrifood bagi 75 orang ini. Yang kedua, aku ingin masuk ke kuliah. Bagi kuliah ya, bagi yang di Nutrifood ya. Nanti kuliah bagi yang reguler beda lagi. Nah, serap nih nggak ada cendol. Oke, yang mekanisme yang di Nutrifood teman-teman, di kuliah ya, itu kalian tetap isi presensi di kuliah, tetap mengerjakan forum, tetap mengerjakan kuis, ya kan? Sama. Karena untuk backup juga, backup nilai kalian dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kalian sebenarnya. Ya, jadi yang magang di Nutrifood tetap presensi, tetap forum, tetap kuis, ya kan? Yang tidak perlu mengerjakan, ya tugasnya itu kalian berbeda dengan yang reguler. Tugasnya kalian hanya upload eh, apa namanya eh, semacam kayak weekly report ya kan, atau project yang kalian kerjakan per minggunya di Nutrifood. Itu tugas yang harus kalian upload, ya kan, di kuliah bagi yang magang di Nutrifood. Jelas ya? Jadi presensi diisi, ini kita ngomongin konteksnya adalah magang di Nutrifood. Presensi diisi, kemudian kuis forum mengerjakan seperti biasa yang udah aku sediakan. Cuman khusus tugas itu kalian hanya upload project atau weekly report eh, di Nutrifood. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke UAS, teman-teman. UAS khusus untuk apa namanya yang magang di Nutrifood itu hanya upload atau melampirkan gitu ya laporan finalnya, laporan final magang gitu ya, karena kan kalian nanti diminta untuk merecap ya atau mensintesiskan apa yang sudah kalian kerjakan selama kalian di Nutrifood, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itulah. Itu yang laporan itu juga nanti kalau tidak salah dan kalau jadi ya, ini kembali lagi ini masih uh, on discussion ya, to be discussed lah. Itu nanti uh, kita semua akan hadir, tim dosen dan juga tim Nutrifood, untuk melihat paparan dari kalian di laporan itu. Apa yang udah kalian dapatkan dan apa namanya kira-kira saran dan kritiknya kayak apa gitu untuk program ini. Kurang lebih kayak gitu ya.
Ini yang kembali lagi aku bilang ini yang Nutrifood. Gitu. Ya. Sekarang aku masuk ke reguler yang tidak magang di Nutrifood. Kembali lagi nih, ada pertanyaan nggak sebelum aku lanjut? Nggak ada. Yang magang di Nutrifood jelas semua nggak? Kalau masih ada kebingungan, kalian udah ini kan? Udah ada grupnya belum? Ada Rizky Aditya, Khaidir Faisal ya, Inka, Tantri. Tuh kelas A itu ada berapa ini? Ada 10. Ada Rosa, ada Hansa. Mana? Kalian udah ini, udah dimasukin grup belum? Karena tadi Pak Susilo nanya juga di grup yang ada Nutrifood-nya, ini apa? Belum dibales sama si Nutrifood. Pak. Ya, siapa tadi? Rifan gimana, Van? Udah ada grupnya belum? Belum ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Nanti aku tanya, aku ingetin di grup ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Buat kalian punya gambaran dulu, ya kan? Nah, dan tenang aja bahwa project ini tuh berkelanjutan teman-teman. Kita dengan Nutrifood, insya Allah terus ya continue untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek. Salah satunya ya ini. Jadi nggak masalah. Kalau nggak usah khawatir nanti gimana. Kita full disupport oleh Prodi. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman, aku masuk ke yang reguler, ya kan? Reguler ini adalah teman-teman yang tidak magang di Nutrifood, gitu. Pertama, mekanisme kuliah, itu. Ada perubahan. Kalau kalian nih ya melihat di RPS gitu, di pertemuan 11 atau 10 gitu ya, sampai terakhir itu mayoritas diskusinya adalah terkait dengan teknologi, industri revolusi, digital, dan sebagainya. Ya kan? Nah, berdasarkan hasil meeting dengan Bu Cici, Pak Susilo, ya kan, setelah penutupan kelas kemarin, itu kita sepakat bahwa materi, ini aku ngomongin kembali lagi ke reguler ya, untuk yang teman-teman reguler. Materi perkuliahan untuk setelah UTS, kita akan fokuskan di business plan. Ya kan? Jadi materi-materi yang tadi ya, industri revolusi, kemudian teknologi dan sebagainya, tidak banyak dibahas. Karena itu sudah diwakilkan pada pertemuan dengan Nutrifood di sesi 2 sampai ke 7 ya. Itu. Jadi fokusnya mulai pertemuan 9 nih sekarang nih sampai ke 14 itu adalah business plan. Gitu ya. Itu untuk RPS-nya dulu teman-teman. Ya kan? Nah, yang kedua kita masuk ke e-kuliah. E-kuliah tentunya sama ya, how to mengerjakannya sama ya.
ada presensi, modul, kuis, forum, itu tetap kalian kerjakan. Nah, untuk tugasnya, kalau kalian lihat di tugas yang ke-9, bagi yang reguler ya, sekali lagi sebagai yang reguler, itu sebenarnya mengarah ke business plan, teman-teman. Nanti kita akan habis ini, saya akan bahas agak banyak di tugas ya. Nah, apa namanya, di tugas ini, kalian akan banyak berkutat dengan ide, gagasan, narasi, kemudian tata cara, sampai nanti pembuatan business plan. Ya, untuk tugas, fokus tugasnya adalah yang berkaitan dengan business plan. Kenapa kita merasa penting, teman-teman? Karena ketika kalian ngambil mata kuliah workshop kewirausahaan, itu kalian juga membuat business plan sampai UTS. Ya kan? Dan para dosen ya, kita menemukan bahwa masih banyak business plan yang dibuat oleh teman-teman itu yang harus di-upgrade gitu. Udah bagus gitu, cuman ada beberapa aspek fundamental yang masih kurang kuat di situ. Sehingga kita berpikir, oke, kalau gitu kita akan back to basic lagi nih di kelas ini. Yaitu output-nya adalah business plan. Nah, output business plan itulah yang akan kalian upload di UAS. Jadi UAS kembali lagi, nggak usah ngerjain multiple choice, nggak usah ngerjain essay, udah langsung upload aja business plan. Ya, untuk UAS teman-teman, untuk UAS. Jadi enaknya apa? Business plan. Satu, kalian relatif sudah paham dan tidak perlu mengerjakan business plan lagi untuk workshop kewirausahaan. Kalau ide kalian dipakai nih di kelas workshop kewirausahaan, karena kan di workshop itu kan kelompok ya, kelompok idenya apa, di challenge satu sama lain, ketika di idenya tertentu, idenya apa, bisnisnya apa, baru dituangkan ke dalam business plan. Nanti akhir semester akan ada wujud produk atau jasanya. Itu kelas workshop tuh. Jadi kelebihannya ketika kalian mengerjakan business plan di kelas kewirausahaan ini, kalian sudah punya modal untuk mengambil kelas workshop kewirausahaan. Yang kedua, kalian tidak perlu UAS lagi, tanda kutip ya. Tidak perlu mengerjakan multiple choice ataupun essay lagi. Jadi kan tinggal upload aja. Ya, ini kembali lagi khusus yang reguler. Itu teman-teman. Nah, sejauh ini udah pada jelas atau masih ada yang bimbang, ragu, galau, atau gimana? Sebelum nanti habis ini aku akan lanjut ke diskusi tentang tugas ya. Itu teman-teman. Mana? Ini ada yang chat ya? Jelas ya? Oke. Alhamdulillah kalau gitu. Eh, Nah, oke, kalau jelas sekarang aku ini masuk ke ini teman-teman. Tugasnya ya. Tugas untuk tentunya untuk yang reguler.
Oke, aku breakdown ya. Tugasnya, ini kembali lagi ya, ini untuk yang reguler ya. Jadi teman-teman yang di Nutrifood, yang ini tidak perlu dikhawatirkan, karena kan kalian nanti mengerjakan project ya dari Nutrifood. Ya, ini lagi untuk reguler. Nah, teman-teman di pertemuan ke-9, kalian nanti akan, formatnya udah aku share juga ya di kuliah, kalian bisa lihat dulu. Adalah mengerjakan terkait dengan ide atau gagasan bisnis. Ya. Apa aja, bebas. Mau kalian udah pernah punya bisnis, ditulis lagi nggak masalah. Yang ingin saya tahu adalah apa masalah yang ada di pasar, kemudian tujuan kalian bikin bisnis itu tuh apa. Itu sebenarnya inti dari ide atau gagasan. Gitu. Nah, ide atau gagasan ini bisa kalian dapatkan dari circle terdekat kalian atau bahkan dari diri kalian sendiri. Gitu. Sebagai contoh ya, ide bisnisnya. Ini pengalaman pribadi ya. Dulu aku zaman S1 itu punya bisnis ini teman-teman. Baju. Bukan bisnis ya. Aku ngambil di Tanah Abang sama teman-teman. Kita 5 orang patungan. Kita jual baju dan sebagainya. Cuman nyicil. Khusus mahasiswa. Tinggal kita minta data KTM-nya aja. Itu dulu. Karena kita melihat bahwa belum ada, masih jarang banget ya. Bukan bisu aku nyebutnya, kayak toko baju lah, yang memang segmennya itu mahasiswa, fokus mahasiswa. Dan mereka sangat terbantu sebenarnya. Bisa nyicil 2 kali, 3 kali gitu. Pas aku beli baju. Nah, itu maksud aku loh, teman-teman. Narasi ide itu yang harus muncul. Nah, ide itu muncul karena tadi kita melihat di lingkungan kita, teman-teman kita itu kalau mau beli baju itu pada cash semua ya. Bayar cash. Bayar full gitu. Sehingga kita punya ide sama teman-teman. Gimana kalau kita kreditin, walaupun ada resikonya ya. Gagal bayar lah ya. NPL, non-performing loan tadi. Gitu. Tapi ya, itu resiko yang kita ambil. Gitu. Semua kan pasti ada resikonya, tinggal bisa diminimalisir nggak? Ya kan? Karena kan ketika orang mau kredit itu, kita harus lihat nih. Kita minta data nomor telepon, kita minta nomor teman-temannya gitu. Itu sih sebenarnya buat mengurangi tadi potensi gagal bayar. Ya. Nah, itu contoh circle ide gagasan yang aku dapetin dari lingkungan. Kalau kita mau lebih sederhana lagi, kita bisa melihat juga dari diri kita sendiri tadi ya, atau mungkin pacar, atau mungkin mantan, selingkuhan, orang tua, tetangga, dari mana aja sumber inspirasinya. Contoh kalau dari diri sendiri ya, misalnya. Ketika kalian butuh sesuatu, tapi itu nggak ada di pasar, itu juga bisa jadi sumber ide. Ya nggak? Ini aku kasih contoh yang menarik. Ini teman-teman, mainan pistol-pistolan, tau nggak? Aku semalam lihat videonya di TikTok. Ya aku lihatnya di Twitter sih, cuman dia ngambil dari TikTok gitu. Di luar negeri itu dia video tentang mainan tembak-tembakan. Jadi harganya mahal, 1,5 sampai 2,5 juta. Mainan loh, mainan tembak-tembakan. Itu karet. Bukan karet, glue. Lilin. Jadi bentuknya besar kayak senjata asli gitu, tapi bukan peluru asli gitu. Pelurunya tuh glue tadi, lem. Dan aku cek di Tokopedia ada namanya Vandalism, merchant-nya di Bandung kalau nggak salah. Dia juga fokus jual ini mainan. Kenapa aku cerita ini? Karena aku pribadi sebagai laki-laki ya senang mainan, tembak-tembakan, Tamiya-Tamiyaan gitu. Jadi kalau aku pribadi ya, sehingga si merchant atau si toko vandalism itu kan bisa memenuhi kebutuhanku sebagai konsumen. Itu udah aku masukin keranjang tuh, Tamiya sama mobil-mobilan tuh sebenarnya. Sama itu tadi pistol-pistolan gitu.
Aku lagi mikir lagi ini beli nggak ya. Cuman paling tidak itu memenuhi rasa penasaran, itu memenuhi rasa flashback aku dengan masa kecil, gitu kan. Itu contoh inspirasi dari diri kita sendiri. Atau mungkin kalian kepengen cari jaket ya, jaket yang formal, ini nggak cewek nggak cowok terserah ya. Tapi jaket yang trendy, tapi formal bisa, semi formal bisa. Gitu. Kalau jaket jeans itu kan lebih ke non formal ya. Gitu. Nah hal begitu teman-teman. Mereka udah ada belum di pasar. Nah itu yang di kelas workshop itu aku challenge tuh ke teman-teman. Ke kelas workshop tahun semester kemarin. Hadirkanlah produk yang benar-benar menyelesaikan masalah. Gitu. Ya kan? Jadi berangkatnya dari kesenjangan yang ada di pasar. Serta tujuannya apa. Inilah tugas 9. Intinya di situ. Pertemuan ke-10 teman-teman. Ini lebih terkait dengan narasi ya. Mengapa kalian mengerjakan itu, ya kan? Kemudian esensinya apa, kemudian urgensinya apa intinya, narasinya. Pertemuan ke-11 adalah how to-nya, teman-teman. Gimana caranya kalian menjalankan bisnis itu, ya? How to-nya itu harus pertemuan ke-9, 10, 11. Kalau kalian sadari, ini sebenarnya fondasi dari bisnis plan. Kalau kalian di pertemuan ke siapa? 12 sampai 13 kan kalian tinggal menuangkan aja sebenarnya. Tinggal merangkaikan kata-kata, tinggal menuliskan argumentasi kalian di situ. Ya kan? Jadi lebih gampang, lebih mudah. Yang susah adalah ketika kalian sudah firm di fondasinya tadi. Ya kan? Yaitu ide, narasi, sama tata caranya. Itu ya teman-teman. Ini yang aku pengen tawarkan ke kalian. Bahwa ketika kita ingin mengerjakan segala sesuatu, kita harus tahu mengapa kita mengerjakan ini. Urgensinya apa? Tujuannya apa nih? Aku mau kuliah. Tujuannya apa nih? Aku belajar ini. Tujuannya apa nih? Aku belajar itu. Kenapa aku harus belajar ini? Ya kan? Fungsinya apa? Hal-hal begitu yang harus di luar kepala, teman-teman. Ini. Bagi aku ya, kita lahir, kita background dari mana aja, itu takdir qadarullah kan. Saya dari Jawa Tengah misalnya. Kemudian siapa? Rifan, kamu dari mana, Van? Dari Jawa Barat ya? Kemudian Tantri misalnya dari Jawa Barat. Itu kan kita tidak bisa memilih. Ya kan? Lokasi lahir kita, keluarga kita, boleh di Indonesia kan. Tapi kompetensi itu kelas dunia. Gitu. Jadi orang berhak lahir di Afrika, mau orang mana tuh? Mau orang Taiwan kek, mau orang Thailand kek, nggak masalah. Yang penting kompetensinya berguna dan juga diakui oleh global. Nah, kompetensi itu lahirnya dari mayoritas ya, dari knowledge, pengetahuan, sama pengalaman. Itu. Nah, kalian belajar ini kan dalam konteks tadi ya, mendapatkan knowledge, serta tadi mencoba mendapatkan pengalaman dari Nutrifood, dari teman-teman sekitar, dari dosen, itu tadi sebenarnya. Yang itu nanti bisa kalian gunakan untuk membuat pola berpikir kalian itu terstruktur dan sistematis. Sebenarnya itu intinya. Nah, makanya pertemuan 9, 10, 11 juga kita akan banyak diskusi itu. Kita akan challenge ya kan, teman-teman. Dan di pertemuan ke-10 nanti semua orang akan presentasi idenya atau gagasannya. Maksimum santai lah 1-2 menit, maksimal 5 menit. Semuanya. Ya, wajib presentasi ide atau gagasan bisnisnya apa. Sederhana aja tadi. Masalah yang ada di pasar apa, kemudian tujuan kalian membuat bisnisnya itu apa. Itu aja sebenarnya. Ya, dan kita hargai teman-teman
yang presentasi ya, aku nggak mau nanti ada yang dihina atau diejek ya, karena wah ambil lucu konyol gitu. Nggak boleh ya. Jadi kita hargailah semua ide atau gagasan teman-teman kalian ya. Begitu juga sama di pertemuan ke-11 nanti kalian akan presentasi terkait dengan narasinya, ya kan? Kemudian pertemuan ke-12 kalian akan presentasi bagaimana kalian akan menjalankan bisnisnya, ya. Oke, itu paling teman-teman untuk penjelasan ya tugas di sesi kita nih, sesi 9 sampai sesi 14. Nanti terakhir di sesi 14 bisnis plan-nya kalian konsultasikan semuanya. Karena waktu tidak memungkinkan ya, nanti akan mungkin 2-3 orang presentasi, sisanya nanti direkam aja. Untuk yang sesi 14, karena kan kita cuma 1 menit kalau nggak salah ya, 1 menit SKS-nya. Sedangkan ini ada 40 orang kan, 1 orang 5 menit aja udah 200 menit. It's impossible. Kalau ya Loban sih nggak 40 ya, ada 30 kayak. Jadi kan ada terlalu lama gitu, karena belum nanti masa tunggu share screen dan sebagainya kan. Nah itu paling teman-teman ya untuk penjelasan di sesi siang hari ini. Jadi ini kesepakatan sebenarnya, kembali lagi ini kesepakatan semua kelas. Jadi kalian mau tanya ke kelas E, F, G, H, I, J juga sama. Kalaupun beda nanti let me know ya, kasih tahu ke aku apa yang beda. Nanti biar aku konfirmasi ke Pak Susilo dan Bu Cici. Gitu. Nah, udah jelas belum? Yang mau ditanyakan? Ada? Kalau dari Artima belum ada, Pak. Siapa ini? Ini username aku. Diarti, Pak. Oke. Oh iya, ya. Hadiati Deno ya. Oke. Oh iya, ini lihat lagi teman-teman ya. So, nanti pas akhir semester ya, insya Allah diingetin ya. Aku takut lupa. Kalau nanti ngisi feedback lah buat mata kuliah ini sama buat saya juga feedback, kritik dan sarannya ya, untuk perkembangan mata kuliah ini dan juga perkembangan aku juga, maksudnya apa yang perlu aku perbaiki ya dari aspek penjelasan maupun ilmu pengetahuan gitu-gitu ya. Sama aku barusan ingat Kamis depan tanggal 21 ya, saya baru ingat ya Allah, saya tadi lihat di ada notif masuk saya tanggal 21 jam, tapi kalian jam setengah 1 ya, aman. Kalau kalian datang ya hari Kamis besok jam 9 sampai jam 11 itu nanti aku akan ngisi tentang metodologi penelitian di UiTM, Universitas Teknologi Mara, Malaysia, bersama dengan Dr. Halida. Ya kan, jadi kalau kalian mau ikut, mangga silahkan. Karena pasti kan siang ya. Ya untuk basic aja sih. Karena kan kalian, aku nggak tahu kalian udah ngambil metodologi penelitian belum? Medlit atau Metopen? Udah, Pak, lagi. Oh lagi. Oh, boleh hati-hati kalau mau join atau teman-teman lain juga nggak masalah. Ya kan? Karena situ nanti gabungan tuh mahasiswa UiTM sama dari Unisba juga. Itu. Ya. Nah, dosennya siapa? Hadiati. Aku dosennya Pak Rusman. Oh, Pak Rusman.
SDM kan dia. Ya, SDM, Pak. Mm-mm. Oke. Oke, paling itu ya teman-teman ya. Ya, saya pikir udah cukup sih kayaknya. Tugas kuliah muncul udah. Ya. Ya, pokoknya intinya tadi ya, business plan ya. Jadi eh, penting banget sih kalau menurut aku. Jadi apa? Aku juga miris soalnya karena beberapa tahun terakhir kan, tahun semester kemarin workshop, semester kemarin lagi kewirausahaan, dan KBU kalau nggak salah, iya KBU, kuliah bina usaha, itu aku prihatin juga ya teman-teman. Maksudnya kayak masih ditemukan kalimat atau apa ya, paragraf di Microsoft Word itu yang belum dijustify, yang belum di cek spasinya, hurufnya beda-beda, ada yang Times New Roman, ada yang Calibri lah dan sebagainya. Ya kan, ada yang belum dikasih halaman, cover juga. Itu sepele banget teman-teman. Sederhana sekali tapi berbahaya maksudnya. Konten juga sama sebenarnya. Kurang wider, kurang deeper, kurang lebar, dan juga kurang dalam. Nah, kenapa bisa kurang lebar dan kurang dalam? Itu menurut aku kurangnya pondasi yang kuat dalam konteks ini ya. Ide, pondasi itu juga ada ide, narasi, sama how to-nya. Ini belum kuat di sini. Kalau ini udah kuat, insya Allah. Itu. Oke. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita tutup sholat. Bapak izin bertanya. Oke, menurut aku Tantri ya? Iya, Pak. Oke, gimana Tantri kotak? Yang Nutrifood itu offline atau online gitu? Oke. Ada lagi? Cuma satu pertanyaannya. Sama kalau misalkan offline ini, kalau misalkan terus itu kayak pertemuannya itu mulai dari kapan gitu? Makasih, Pak. Oke, Tantri. Makasih ya pertanyaannya. Satu, offline atau enggak? Bagi yang elit, tim yang elit tadi, yang 10 lah ya, katakanlah tadi dari 75 itu, potensi offline-nya sangat besar. Walaupun nggak setiap hari sebenarnya. Gitu ya. Gitu. Karena kembali lagi ini belum ketok, belum fix, karena ini masih ongoing. Kita masih discuss terus. Jadi offline atau enggak, kemungkinan besar offline bagi bukan tim elit, yang maksudnya tim elit aja lah, biar enak lah ya, 10 orang tadi. Ya kan? Bagi yang reguler, lebih sedikit offline-nya. Misalnya tim elit 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu, yang reguler cuma 1 misalnya. Kadang malah full online, tergantung nanti situasi. Ya kan? Satu. Yang kedua, waktunya tadi ya, Tantri ya, sampai kapan ya? Iya, Pak. Nah, untuk waktu pastinya, di grup ini memang masih diskusi sebenarnya, jujur ya, Tantri ya. Belum ketok final. Cuman di diskusi di awal, kita tuh kepengen sebenarnya di minggu ini sudah running. Pertemuan pertama dengan Nutrifood. Kita udah minta itu dari minggu kemarin. Iya, minggu kemarin, hari Rabu. Kan Sabtu kemarin kan kita penutupan ya. Rabunya kita meeting. Itu kita minta itu. Itu. Nah, jadi kalau ditanya waktunya kapan, insya Allah dalam minggu ini sudah ada pertemuan. Kan? Tanggal harinya di grup aku lihat tadi belum ada info itu. Gitu. Tambahan lagi, Tantri ya, kalian nggak masalah. Kalau kalian nggak di Bandung pun juga nggak masalah. Ya, karena kita udah
memitigasi itu juga sebenarnya. Karena satu kelompok itu kita sepakatnya 5 orang satu kelompok. Dari 75 itu dibagi 5. Ada berapa coba? 15. Nah, udah 15 kelompok nih. Ya, per kelompok ada 5. Dan itu kemarin kita minta juga kalau ikut pembagiannya 3, maksimal 3, kalau bisa 5 di Bandung semua. Tapi kalau ada yang di luar Bandung, minimal 2 dan maksimal 3 yang ada di Bandung. Jadi jangan sampai satu kelompok nggak ada yang di Bandung semua. Gitu loh, Tan. Minimal 2 lah. Ada 2 tim, ada 2 anggota yang di Bandung sebenarnya. Ya, sisanya kalau yang ada di Bandung nggak masalah juga. Bisa backup. Itu Tantri. Oh iya Pak, jadi kalau misalkan yang nggak di Bandung, kita Zoom gitu? Iya, betul. Dalam konteks Zoom atau dalam konteks supporting. Mendukung tadi. Mendukung teman-teman kalian yang ada di Bandung. Karena kan di Bandung tadi kan rencananya kan ada visit ya. Ke merchant binaan atau UMKM binaan dari si Nutrifood. Nanti kan akan diajak sama mereka tuh jalan-jalan. Gitu. Yap. Makasih Pak. Yap, Andri, sama-sama. Ada lagi? Ada. Ada dong, ayo dong, kritis dong. Aku banyak yang belum aku jelasin nih sebenarnya nih. Ya, pokoknya kalau ada pertanyaan teman-teman, ada yang mau diskusikan, feel free ya, chat di grup atau ke Japri ke aku juga nggak masalah. Insya Allah aku akan bantu semaksimal mungkin. Dan aku remind lagi bagi teman-teman yang ingin mengundurkan diri, tolong lapor ya. Jangan sampai kalian nanti mundur di tengah jalan gitu. Ya. Itu karena kita beruntung nih, kita udah dikasih slot 75. Tadinya 50 doang tadi. Ya kan? Tadi cuma 50. Tambahin. Ya kamu bagus. Kalian tuh bagus-bagus. Aku akuin sih, kreatif. Kelebihannya generasi kalian tuh kreatif. Aku selama ngajar mahasiswa angkatan kalian ya 20, 19. Kalau untuk masalah desain, ide itu keren-keren ya. Tapi untuk penulisan lebih bagus itu sih daripada penulisan. Tapi ada juga penulisan yang bagus sih. Cuman artinya lebih banyak mahasiswa yang aku ampu itu lebih banyak aspek kreativitinya ya. Gitu. Iya. Oke, kalau gitu teman-teman. Kalau nggak ada lagi, kita tutup ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu atau berjumpa minggu depan. Dan tentunya dengan presentasi ya di tugas 9. Oke? Jangan forget itu teman-teman, dan tolong kerjakan segala sesuatu dengan ikhlas, dengan niat ya yang tulus dan semangat all out lah ini semaksimal mungkin ya, karena itu ya menjadi modal kalian. Hard skill itu bisa dilatih teman-teman. Kalian punya punya gelar, punya apa, itu bisa didapatkan lebih gampang lah. Kayak kamu bisa ngitung pakai Excel, kamu bisa pakai software SPSS, itu hard skill. Tapi yang soft skill itu lebih susah dan lebih tahan lama. Ya kan, jujur, kemudian all out, bertanggung jawab, itu yang susah sebenarnya. Hard skill bisa dipelajari kapanpun. Kalian tinggal ikut pelatihan selama 1 minggu, 1 bulan maybe. Kalian lulus sudah dengan sertifikat dan juga expertise yang kalian punya ya. Ya kan, misal analisis data, pakai big data, pakai NVivo, pakai apa, software-software banyak banget.
IBM, SPSS. Itu hard skill, tapi ketika soft skill itu susah. Tanggung jawab, jujur, kemudian care, membantu, helpful lah ya, saling bisa mensupport, itu yang susah, teman-teman. Ya, jadi tolong itu sama manfaat kalau nanti kamu udah lulus, kalian terjun ke dunia eduka, industri usaha dan juga kerja, itu sangat bermanfaat. Kalian akan kepake di mana aja dan nggak ada kalian tuh akan something missing gitu, kayak gitu ya. Oke, paling itu aja teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya atas mungkin ada beberapa kata-kata yang menyinggung gitu kan, atau tadi ada bercandaan es cendol yang mungkin gimana gitu ya. Aku mohon maaf sekali, tidak ada niat apa-apa. Aku doakan kalian sukses, sehat terus ya kan, makin ganteng, makin cantik, makin kaya, makin banyak bersedekahnya dan seterusnya. Tetap jaga kesehatan, puasa, jaga puasanya, jaga iman, dan juga tetap ini ya, kerjakan segala sesuatu dengan baik. Oke, semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini dicatat oleh Allah melalui malaikat Raqib dan Atid sebagai amal baik kita, dan nanti insya Allah bermanfaat ya bagi kita di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bila tergolong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Dadah, Bapak. Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih, Pak. Ini ketawain sama Bu Dinar tuh. Ini ngajar apa-apa gitu.